Oke, Marin. Oke. Keluaran 16 ayat 1 sampai 20. Sampai 20 ya. Iya. Oke. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun ini bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka dicoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya, sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya. Kak, udah. Oke, sampai 20. Oke, Marin. Terima kasih ya, Kak. Tuhan berkati. Sama.
Puji Tuhan, selamat malam kita semua. Kembali kita belajar firman Tuhan. Terima kasih teman-teman yang tetap mau sama-sama kita mendalami firman Tuhan. Kita malam hari ini belajar tentang mana dan Sabat. Teman-teman yang mau menambahkan hasil perenungan, hasil pembelajaran, yang mau bertanya bisa gunakan chat. Puji Tuhan. Kita lihat bab 37 dari buku yang menjadi patokan kita, yaitu diberi judul Roti dari Surga. Mana, kalau di dalam terjemahan baru disebut perikopnya adalah mana. Ya, kita lihat dengan cepat, karena dua bahan malam hari ini ya. Kita coba setelah beberapa minggu kita satu bahan, kita coba dua bab malam hari ini, puji Tuhan. Masih tentang komplain yang sudah kita bahas cukup panjang lebar minggu lalu, bisa dengar minggu lalu, sebab itu malam hari ini singkat saja tentang komplain, tentang hati yang bersungut. Hati yang bersungut itu membuat kita meminta apa yang sebenarnya tidak kita butuh. Ada ayatnya di Mazmur 78, ayat 18 dan 30. Saya bacakan, Mazmur 78 ayat 18 sampai dan 30. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. They crave, ya. Jadi bukan they need it, tapi they crave, apa yang mereka ingini, apa yang menjadi nafsu mereka. Mereka belum puas, ayat 30, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Ya, pertama jadi persungutan, hati yang bersungut, mental atau mindset komplain, itu membuat kita meminta apa yang tidak kita butuh. Ilusi dari si jahat adalah kita sebenarnya tidak membutuhkan barang ini, kondisi ini, berkat ini. Tetapi si iblis bisa membuat kita merasa butuh banget, padahal sebenarnya kita tidak butuh. Itu hanya hasil crave kita, nafsu kita, tapi kita bisa dibuat oleh iblis sehingga merasa butuh banget. Apa yang kita ingini menjadi sesuatu yang kita butuh. Padahal Tuhan yang tahu diri kita sebagai Sang Pencipta, Dia yang tahu segala sesuatu tentang kita. Sebab itu sekali lagi, hati yang bersungut membuat kita meminta apa yang tidak kita butuh. Kedua, mental komplain, mental protes, bersungut-sungut melebih-lebihkan kondisi di masa lalu. Tentu kita sering lihat poster atau stiker, lebih enak di zamanku toh, ya, itu mewakili kurang lebih gambaran bagaimana sampai sekarang di gereja pun banyak orang-orang seperti itu ya. Lebih enak ibadah sebelum pandemi, lebih enak persekutuan ibadah pada saat saya masih kaum muda. Ya, terus mengingat masa lalu, membanding-bandingkan masa lalu dengan masa sekarang, dan ujung-ujungnya adalah komplain. Ketiga, mindset komplain membuat kita menuduh Tuhan. Tadi kan Musa bilangnya, yang kamu tuduh tuh, kamu bersungut-sungut bukan kepadaku, bukan kepada spiritual leaders, tapi kepada Tuhan. Menuduh Tuhan, melakukan homicide, pembunuhan, atau bahkan penghabisan satu gen, satu ras, genocide ya. Pembinasaan satu ras. Ya ini kan enggak mungkin gitu ya. Ini kan menuduh Tuhan yang enggak-enggak. Menuduh pemimpin rohani yang enggak-enggak. Yaitulah yang terjadi saat kita punya mindset
komplain, mindset, mental bersungut-sungut. Tentu kita nggak mau ada di gereja kita ya, kita mau habiskannya gereja kita kiranya lebih lagi bersih dari orang-orang bermental komplain. Memberi masukan, memberi kritik yang membangun itu sangat amat dibutuhkan. Namun jika udah berubah menjadi komplain yang berkepanjangan terus, ya itu harus disingkirkan dari gereja kita. Tentu jawabnya adalah dari mental komplain adalah hati yang bersyukur ya, hati yang bersyukur. Jika dihubungkan dengan pembahasan kita di Efesus 1-6, maka kita tahu, saat kita mengalami, memahami Efesus 1-3, nah itu termasuk bahan bakar yang luar biasa untuk kita bersyukur setiap hari sehingga mental komplain bisa kita kalahkan ya. Sehingga sungguh ya, gereja kita diisi oleh orang-orang yang bermental bersyukur. Puji Tuhan. Ya, masuk kepada mujizat pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Yang unik memang, mana diberikan itu dikatakan sebagai respon terhadap sungut-sungut bangsa Israel. Menurut saya seperti minggu lalu kuncinya adalah bangsa ini masih kanak-kanak. Demikianlah setiap orang tua memperlakukan anak-anak. Saat masih bocah, kita sulit untuk menolak apa yang mereka minta. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekali lagi, mana, kalau kita baca tadi kan, itu merupakan respon Allah terhadap sungut-sungut bangsa Israel. Sepertinya, kalau kita secara cepat mengambil kesimpulan, Allah kok setuju dengan komplain. Tapi saya kita dalami tentu kita akan mengerti bahwa mereka masih kanak-kanak, dikatakan sejak dari luar dari Mesir itu hanya berjarak 2,5 bulan ya. Kan di ayat 1 dibilang pada hari ke-15 bulan yang kedua. Jadi 2,5 bulan ini bangsa Israel. Jadi Kristen kanak-kanak ini ya. Kita tahu bersama nanti di bilangan apa ulangan ya. Ada saat di mana Tuhan memvonis itu jaraknya 2 tahun. Tuhan memvonis semua orang yang keluar dari Mesir yang berusia 20 tahun ke atas, kecuali Kaleb dan Yosua, mereka semua tidak masuk ke tanah Kanaan. Ini penghukuman sudah merupakan vonis ya. Di sini Allah Israel menunjukkan kesabarannya, namun seperti juga di Perjanjian Baru kan ada peringatan jangan meremehkan, menganggap sepi kemurahan Tuhan. Mujizat pemeliharaan Tuhan di padang gurun, saya coba daftarkan dalam 2 bagian besar. Pertama tentu adalah burung puyuh. Ini tentu mujizat ya. Quail dalam bahasa Inggrisnya ya. Ini tentu mujizat. Quail itu, burung puyuh dikatakan, itu sesuatu yang biasa di Timur Tengah. Dia sering bermigrasi, mereka sering bermigrasi secara kelompok. Tapi ada musim-musimnya, ini kan ya, spring, fall, terus harus ditangkap dengan jaring, with nets ya. Walaupun kadang-kadang mereka capek terbang,
mereka juga bisa ditangkap dengan tangan. Tapi sekali lagi, yang menjadi mujizat adalah mujizat nyata di pasal ini adalah bahwa mereka, burung-burung ini tiap sore datang ke perkemahan. Jadi bukan musiman, dan tidak dikatakan mereka memerlukan jala ya untuk menangkap burung-burung ini. Sekali lagi, mujizat. Kedua, tentu tentang mana. Manapun, saya catat di sini, setidaknya ada 6 poin membuktikan bahwa mana itu mujizat yang luar biasa dari Tuhan ya. Hadir sebagai bentuk kasih dan pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertamanya. Jadi sebelumnya tidak ada satu materi yang bernama mana ya. Karena itu bangsa Israel bertanya-tanya, ini apa ini? Mereka tidak pernah melihat sesuatu yang seperti ini. Kedua, ini yang pertama tadi ya, materi asing tadi ya. Mereka terkagum-kagum, maaf ada sedikit salah ini yang mencatatnya. Sebelumnya tidak ada, tadi itu membuat bangsa saya bertanya-tanya, bisa digabung 1 dan 2. Yang saya catat ya, jadi 1 itu aja ya. Jadi 1, dan dia hadir sebagai bentuk kasih pemeliharaan Tuhan, karena sebelumnya tidak pernah ada, sehingga bangsa Israel memandangnya sebagai materi asing. Bangsa Israel bertanya-tanya tentang materi ini, makanan ini. Kedua, bisa menjadi busuk saat diinapkan. Itu kan unik juga ya. Itu nomor 2 ya. Saat disimpan semalaman, itu jadi busuk. Kecuali pas menjelang Sabat. Itu bisa diinapkan. Itu kan unik banget ya. Jadi hari-hari biasa, diinapkan. Ada ulatnya, busuk, tapi pas hari ke-6, menjelang hari ke-7 bagi bangsa Israel, nggak basi, nggak busuk, nggak ada ulatnya. Nomor 2. Nomor 3, diturunkan 2 kali lipat jumlahnya di hari sebelum Sabat. Ini pun tentu mujizat ya. Dan tidak turun pada hari Sabat. Jadi pas hari ke-6 itu 2 kali porsi, pas hari Sabat nggak turun sama sekali. Itu kan bukti mujizat pemeliharaan Allah Israel bagi bangsa ini. Keempat, ada pula yang disimpan di dalam satu buli-buli, dan kita tahu bersama kemudian menjadi salah satu isi tabut perjanjian. 1 gomer, mana ini tidak menjadi busuk meskipun bertahun-tahun disimpan di dalam tabut perjanjian. Dan kelima yang terakhir, mana ini terus hadir 40 tahun di padang gurun. Ya, ini sudah cukup membuktikan bahwa mana itu semata-mata anugerah ya, anugerah Tuhan bagi bangsa ini. Bangsa ini nggak pantas ya, nggak pantas terima mana, semata-mata anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Satu hal saya belajar adalah bahwa syaratnya banyaknya mujizat, melimpahnya mujizat dalam peristiwa ini, di Keluaran 16 ini, ternyata tidak menjamin ketaatan
Tetap saja bangsa Israel ada yang tidak taat, ada yang menginapkan. Nanti kemudian kita baca, ada yang tetap mencari mana di hari Sabat. Menjadi pembelajaran bagi kita bahwa mujizat itu bukan segala-galanya, ya. Mujizat itu bukan segala-galanya. Ada yang lebih penting dari mujizat fisik. Ada yang lebih penting, ada yang lebih hakiki, lebih esensi dari mujizat fisik. Kita yang sudah khususnya seharusnya secara usia kekristenan kita sudah menjadi dewasa, kita mau belajar sama-sama tidak mengutamakan mujizat fisik. Dengan berpikir, wah, gereja kita ini baru akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa saat terjadi mujizat yang sakit sembuh. Ada terobosan-terobosan bisnis, ekonomi, baru gereja ini penuh. Enggak, ya. Kita yang ngerti firman Tuhan, kita sadar benar, ya. Bahkan peristiwa mana yang merupakan mujizat fisik itu bukan segala-galanya. Tuhan Allah menyertai mujizat ini, melengkapi mujizat ini dengan pelajaran spiritual. Jadi sekali lagi, ini bukan yang paling pentingnya, mana itu bukan yang paling penting. Demikian pula saat kita hubungkan dengan ketaatan kita, kedewasaan rohani kita, jangan berpikir dengan kita terima mujizat, kita akan dewasa. No, bahkan banyak orang yang pernah saya singgung kemarinnya sampai Yuniar tanya, saya contohkan Firaun yang berdoa, terima kemurahan, makin keras hati. Ya ada orang-orang seperti itu, ya ada orang-orang yang terima mujizat malah keras hati, itu ada. Karena itu, jangan pernah menjadikan mujizat sebagai segala-galanya, tapi mari jadikan mujizat itu sebagai alat untuk mencapai tujuan kedewasaan rohani. Jadikan mujizat sebagai sarana, jalan. Ada sesuatu yang kita tuju, ada pos yang kita tuju. Mujizat hanya salah satu jalan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita belajar sama-sama malam hari ini. Ya, bagian akhir adalah menghubungkan mana dengan perjanjian baru. Menghubungkan mana dengan perjanjian baru. Tadi saya sudah singgung, yang perlu kita terus ingat adalah bahwa mana merupakan bukti belas kasihan Tuhan. Bangsa ini tidak pantas dipelihara sedemikian rupa. Bahkan mana merupakan respon terhadap sungut-sungut. Nggak pantas bangsa ini dipelihara oleh Tuhan, apalagi diberikan pemeliharaan yang demikian supranatural. Ada roti dari surga turun. Kedua, perlu kita ingat bahwa pemberian mana disertai tadi ya dengan aturan harian dan mingguan. Jadi, kita sudah baca juga tadi, dalam berkat mana ini ada tes, ada ujian terhadap ketaatan bangsa Israel. Ya, ayat berikut menegaskan apa yang sudah kita sama-sama pelajari barusan. Ulangan 8 ayat 3.
Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk, nah ini tujuannya ya, ini tujuannya. Ini pos tujuannya. Kalau mana itu hanya merupakan jalan, alat, sarana. Ini tujuannya, supaya engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, ini menegaskannya, ayat ini menegaskan yang sudah kita belajar tadi. Mujizat fisik tidak boleh menjadi tujuan. Saat itu menjadi tujuan, terbolak-bolaklah semuanya. Salah satunya adalah hasil dari menjadikan mujizat sebagai tujuan adalah tentu mental bersungut-sungut, mindset komplain. Tujuan Allah adalah mendidik bangsa Israel, mendewasakan, melakukan pengudusan bagi atau atas bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel bisa menjadi saksi. Bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa ini. Tentu tujuan ultimate, tujuan akhir adalah kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita ngerti ya. Jadi sarananya mujizat bisa, hal-hal lain juga bisa. Tidak harus mujizat, bisa dicontohkan nanti. Contohnya bisa hasil perenungannya. Tujuannya adalah kita makin dewasa, makin dikuduskan, makin serupa dengan gambaran Kristus, menjadi saksi di ultimate adalah kemuliaan Tuhan. Ya, sama-sama udah ngerti ya. Jadi saat kita di sini, ya nggak aneh hidup kita nggak jadi saksi ya, malah mempermalukan ujung-ujungnya nama Tuhan ya. Diulang oleh Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita belajar dalami apa yang Yesus ajarkan selama di muka bumi ini, itu penegasan dari apa yang Musa sudah sampaikan, khususnya di Ulangan 8 ayat 3. Kita langsung ke Yohanes 6 ya. Ini yang memberi kita penegasan luar biasa ya. Yesus menjawab mereka. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku." Nah, ini dibalik ini ya. Kamu mencari aku. Yesus hanya sebagai apa? Alat. Yesus hanya sebagai sarana. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang. Ini tujuannya. Terbalik kan? Terbalik ya, sekali lagi ya. Saat kita nggak ngerti prinsip Alkitabiah, atau bahkan saat kita ngerti tapi kita pura-pura bodoh, nggak mau tahu, ya terbolak-bolak hidup kita ya. Ya seperti orang-orang di zaman Yesus mengajar ya. Kita tahu bersamanya Yohanes 6 ayat 66, tentu ujungnya adalah orang-orang seperti ini yang mindset-nya kejar mujizat, saat tidak peroleh mujizat sungut-sungut, klaim, komplain, ujung-ujungnya mereka adalah murtad, meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 66. Sudah sering kita singgungnya. Teringat juga, saya pernah sampaikan, ada orang-orang Kristen sih, tapi
Secara hakikat mereka murtad. Mereka ke gereja hanya sebagai formalitas. Ya karena tadi ya, mereka harapkan mujizat, nggak dapet. Mereka sungut-sungut, terus nggak dapet. Makin kecewa, mereka pahit. Mereka ke gereja tiap minggu. Tapi pada hakikatnya, mereka sudah murtad. Mereka menggenapi Yohanes 6 ayat 66. Mereka menjadikan Tuhan Yesus hanya sebagai alat, sebagai sarana. Karena itu, mari pastikan kita merespon mujizat secara benar. Sekecil apapun mujizat yang Tuhan nyatakan, karena saat kita makin dekat dengan Tuhan, kita bisa melihat kok, sekecil apapun, mujizat. 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 Tadi baru dengar singkat khotbahnya Gibeon tanggal 20 berapa ya? Yang khotbah Yakub. Pendeta Yakub bisa dilihat nanti Gibeonnya, khotbah minggu kemarin berarti ya, pada minggu lalu ya. Saat ada kejahatan itu normal. Kita memang hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan. Tapi ada kebaikan itu yang harusnya membuat kita terkejut. Tentu dasarnya adalah jangan terkejut, jangan kaget jika kamu menderita. Itu ada ayatnya kan, saya lupa ayatnya berapa di mana ya. Tetapi sekali lagi mujizat itu ada tiap hari, saat kita bisa memahami itu, menggrasp itu, menangkap itu, maka kita bisa bersyukur tiap hari. Mari pastikan, tadi kita bisa mengerti mujizat, pastikan itu hanya sebagai alat untuk kita dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Dipuaskan oleh Kristus sendiri, roti yang sesungguhnya yang turun dari surga. Saat itu sudah menjadi pola kita, maka di hati kita adalah bersyukur, mental berterima kasih. Puji Tuhan, kita break dulu, lalu kita diskusi dulu. Silakan Pak Wewe. Oke, terima kasih Bung. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada yang menambahkan? Silakan. Gedein. Ya, halo. Gimana? Yang mau bertanya? Lanjut aja. Mau lanjut? Ya, lanjut dulu deh, nanti aja di akhir mungkin ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti saya minta kamu membaca ya Kak, ayat 21, Keluaran 16, ayat 21 sampai 36. Kak Murni. Wah, Kak Murni kemana nih? Ya, Rin, bentar ya, Rin. Oke, Kak. Ayat 21 sampai 36, Kak. 36, bentar ya. Oke. Ayat 21 sampai 36. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah.
dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana? Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Ya. Udah Rini? Makasih ya Kak. Udah Ya, Kak. Thank you. sama-sama. Oke. Masuk ke Sabat. Kita lihat bahwa Sabat itu mengubah pola hidup secara dramatis dari bangsa Israel. Ada 2 poin. Pertama, merubah pola hidup dibandingkan ketika mereka masih di Mesir. Tiap hari mereka bekerja di Mesir, nggak ada jam mungkinnya, nggak ada hari libur. Sabat memberi mereka waktu istirahat. Itu perubahan yang dramatis. Kemudian ritme yang baru ini, ritme hidup, pola hidup yang baru ini, juga merupakan hal unik karena tidak ada di budaya lain saat itu. Ini kembali dihubungkan dengan bagaimana keberadaan bangsa ini menjadi spesial. Ujung-ujungnya mereka menjadi saksi bagi Allah Israel. Menjadi terang di tengah-tengah bangsa lain demi kemuliaan Allah Israel. Supaya bangsa-bangsa lain pun ingin bergabung dengan bangsa ini, dengan komunitas ini. Inilah hakikat kesaksiannya. Kita hidup menjadi saksi sehingga orang rindu bergabung dengan komunitas kita, dengan kekristenan. Ya. Keluaran 20
ayat 8 sampai 11 ini 10 hukum Tuhan, hukum Taurat. Saya bacakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki dan hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, baca secara sekilas jelas ya. Kita sekarang ada orang-orang, dia sih nggak bekerja, dia liburan. Tapi pegawainya kerja. Sebenarnya udah nggak sesuai dengan Sabat menurut perjanjian lama itu ya. Ya, sebab itu kita mendalami ya, sedikit di sini malam hari ini. Hambatan ya, untuk kita belum dijelaskan tadi ya, bahwa Sabat itu anugerah, pemberian bagi bangsa Israel untuk mereka nikmati sebenarnya. Itu bisa langsung diterapkan kepada kita ya. Sabat itu sebenarnya untuk kita, untuk manusia nikmati ya. Tetapi ternyata si jahat, kuasa kegelapan tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu di sini didaftarkan hal-hal yang menghalangi kita menikmati Sabat. Tadi ya sudah, nanti kita bisa dalami lagi. Sabat itu sebenarnya anugerah Tuhan beri untuk kebaikan kita. Tuhan pencipta kita sangat mengerti bahwa tubuh kita ini, metabolisme tubuh kita ini butuh istirahat. Butuh yang namanya seharian istirahat. Istirahat bukan hanya diam saja, tidur saja. Istirahat, rest. Tenang. Menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Itulah ibadah, kan? Itulah pujian penyembahan. Itulah nikmatnya hidup. Itulah yang membuat hidup kita maksimal. Ada ritme yang Tuhan beri sesuai dengan kondisi kita manusia, dan Dia Sang Pencipta tahu benar kondisi kita. Tetapi struggle nih ya, struggle untuk menikmati Sabat adalah tekanan dari budaya ya. Kapitalisme itu memaksa orang untuk bekerja terus-menerus. Bisa 24 jam per hari, 7 hari seminggu. Itu pertama. Kedua, karena kita punya agenda sendiri, punya rencana sendiri, kita lebih condong untuk melakukan agenda kita, sehingga Sabat kita langgar. Kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan di dalam Sabat. Ketiga, kita takut sama legalisme. Untuk lebih paham, nanti bisa mungkin ini Niar
diskusikan di sini. Mungkin kalau terlalu pendek waktunya bisa lewat WA ya. Karena yang saya share kemarin dalam bahasa Inggrisnya. Legalisme itu bisa membuat kita takut untuk menerapkan Sabat, karena kita keburu apa ya? Ya keburu takut kita terhadap pemahaman ini, terhadap orang-orang yang menegakkan Sabat didasari oleh pemahaman legalisme. Salah satu ciri adalah mereka yang melakukan legalisme, mereka memandang rendah orang lain yang tidak melakukan Sabat. Kalau dicontohkan, kemarin saya baca yang saya ingat dari yang saya share kemarin, contoh soal alkohol. Ada orang-orang legalisme langsung menghakimi orang-orang yang masih mengizinkan alkohol. Saya pribadi, selama tidak mabuk, masih minum wine. Nah, ada orang-orang legalisme yang tadi ya, bisa benar-benar hidup tanpa alkohol, itu bagus. Sangat-sangat bagus. Namun saat sudah dijangkiti oleh penyakit legalisme, mereka akan menganggap rendah, menghakimi, meremehkan orang-orang yang masih minum alkohol. Masih minum wine, itu dianggap orang Kristen kelas rendah. Yaitu membuat kita jadi takut. Nah, kita harus lawan takut ini. Kalau kita mau menikmati Sabat, kita harus lawan orang-orang yang menerapkan Sabat secara salah. Prinsip mereka kita tidak terintimidasi terhadap prinsip mereka. Mereka melakukan hal-hal yang mendudukan hal-hal yang tidak-tidak, itu mau kita takut, tidak takut pada prinsip mereka ya, pada tuduhan mereka. Kemudian kita pun mungkin takut mengikuti Sabat itu membuat kita bosan. Ya, saya tambahkan, tentu lawan dari legalisme adalah antinomianisme ya. Antinomianisme itu diwakili dengan ini ya. Kembali lagi ke sini ya. Iya, ini kembali ada orang-orang yang karena Sabat itu, padahal itu 10 hukum Tuhan ya, tapi karena Sabat itu tidak bersifat moral, tidak membunuh kan, tidak membuat patung, itu kan hal-hal moral yang benar-benar berhubungan dengan kekristenan. Sedangkan Sabat ini dianggap anak bawang, sehingga Sabat ini benar-benar nggak sama sekali perhatikan, dianggap udah untuk orang Israel aja. Padahal itu untuk gereja juga. Nah, ini kan pemahaman itu kita harus tolak juga ya. Jangan sampai kita gara-gara takut terhadap pemahaman ini. Terus lawannya adalah tentu kita menegakkan Sabat secara kaku. Ini orang-orang yang takut terhadap tadi kebebasan, kebablasan, membuat mereka, ya kita hidup dalam seperti ini ya, kita harus hidup seimbang, benar-benar Tuhan Yesus tolong kita ya, dengan hikmat, dengan kerendahan hati, dengan kasih Kristus, kita terus mempertahankan keseimbangan ini. Ada orang-orang lebih ke arah tadi ya, antinomianisme, itu sama sekali nggak memperhatikan Sabat tuh ya. Bagi mereka Sabat itu nggak ada artinya, nggak masalah tiap hari kerja juga, nggak masalah, yang penting malam istirahat, yang penting ada waktu doa. Mereka nggak mau berusaha untuk sehari itu beribadah bersama keluarga, istirahat. Itu kan idealnya ya. Meskipun ada yang lebih ideal mungkin, tapi ya standarnya seperti itulah.
kita berikan 1 hari gitu ya. Ada orang-orang sembarangan aja. Ngaku Kristen tapi sembarangan aja, itu orang-orang bermental antinomianisme. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, ada orang-orang yang lebay. Jadi malah bersikap bermental legalisme. Dibuatlah aturan-aturan. Sabat nih harus seperti ini. Sabat tuh harus hari Minggu. Sabat tuh harus benar-benar seharian, nggak boleh kerja, nggak boleh buka toko. Banyak banget aturan. Sehingga ada orang-orang bisa seperti ini melakukannya, dia menganggap rendah orang yang sebenarnya seimbang. Di sini ya yang ideal nih, seimbang. Nggak legalis, nggak antinomianisme. Ini seimbang nih, bukan di sini, bukan orang yang asal-asal. Bukan, seimbang. Dia menjalankan sabat sesuai dengan perenungannya, hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dengan hikmat ilahi bisa mempertahankan sabat dengan rupa. Bisa menikmati. Ini kan keseimbangan. Yesus tolong kita sama-sama ya, supaya sampai sama-sama kita ke tahap seperti itu ya. Terus berusaha seimbang. Pasti ada titik-titik di mana kita lebih cenderung ke atas, ke legalisme. Atau rasa kita lebih cenderung ke bawah, bebas aja. Itu dalam segala isu ya, kemarin saya sudah singgung dalam WA saya. Bukan hanya dalam soal sabat, dalam banyak hal. Tadi alkohol, kemudian tato, kemudian mewarnai rambut, banyak sekali di dunia ini sekarang isu-isu yang kalau tidak seimbang, seseorang bisa bebas sebablas-bablasnya, dan ada orang-orang yang dikatakan rigid ya, kaku. Dua-duanya sama-sama mempermalukan Tuhan, mempermalukan kekristenan. Intinya seperti itu ya, dua-duanya sama-sama tidak hidup dalam kasih, sama-sama mempermalukan Tuhan, mempermalukan kekristenan. Kita mau terus berjuang untuk di titik ini ya. Sekali lagi ini naik turun nih. Tapi sama-sama ayo, saat udah mulai ke legalis, kita seimbangkan. Saat mulai kebablasan, ingat, kita punya aturan. Kita punya hukum hukum itu bukan untuk sabat, bukan untuk memperbudak kita. Itu Tuhan Yesus terus ingatkan. Sabat itu bukan untuk memperbudak kita dengan berbagai aturan. Sabat itu untuk kita nikmati Tuhan. Wow, luar biasa ya. Jadi aturan itu intinya adalah untuk kita menikmati hidup yang Tuhan karuniakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi itu mencakup berbagai isu, sehingga kita tentu pada akhirnya rindu sama-sama bisa menang dalam struggle ini ya, sehingga kita bisa menikmati sabat. Biasa kita bisa menikmati sabat, tentu ujungnya tadi ya, seperti yang Israel, bangsa Israel nikmati. Saat mereka taati aturan, hidup lama mereka diubahkan. Di Mesir, mereka punya pola hidup yang seperti ini, jadi Kristen diubahkan. Ya, ini salah satu poin malam ini yang bagi saya ini, kalau yang lain boleh lupa, poin-poin yang tadi saya singgung, yang tadi saya sampaikan, poin ini jangan lupa ya. The biblical view of Sabbath starts with the recognition that it is a gift from God. Sabat itu untuk kita nikmati. Haleluya. Mungkin pula berkat-berkat ilahi lainnya ya. Wine itu untuk kita nikmati semua. Tentu ada batasnya. Saat kita menjadikan wine untuk kita lari dari kenyataan, itu melukai hati Tuhan. Semua isu kita bisa sambung ini ya. Kita bisa ganti kata sabat ini dengan
berkat-berkat Tuhan lainnya. Berkat-berkat Tuhan lainnya. Seks itu pemberian Tuhan luar biasa. Untuk kita nikmati seks itu luar biasa. Sini hampir semua suami istri ya. Mau gaya apa seks? Nikmati. Asal jangan terus ketergantungan film seks. Atau nggak puas dengan istri, cari seks lain. Nah ini kan salah melukai hati Tuhan. Sekali lagi, kita bisa ganti kata sahabat ini dengan berkat-berkat Tuhan lainnya. Yang bersifat, kita katakan sering normal ya, yang bersifat netral. Ya, puji Tuhan, kita bisa nikmati, dan dikatakan di bagian-bagian akhir di sini, bahwa pemberian Sabat atau anugerah Sabat itu juga merupakan peringatan terhadap karya Tuhan membebaskan bangsa ini dari bangsa Mesir. Karena tadi ya, perbedaan pola hidup tadi. Ritme antara kalau dulu kerja, sekarang ada kerja, istirahat. Kerja, istirahat. Itu sebagai remembrance atas karya Tuhan menyelamatkan bangsa ini. Ya, ini mungkin bisa nanti dibaca sedikit ya. Saya lompati. Sudah cukup ya malam hari ini. Bisa diskusi, silakan Pak Wewe. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, teman-teman, ada yang mau menambahkan? Tanya mungkin udah paham semua. Wah, hebat, hei. Bingung ya, Mbak, ngomongnya. Pokoknya nikmatin lah. Oke, halo. Ya, sendiri. Ya, nih. Ada yang mau bertanya nih? Udah ngerti semua? Udah paham? Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, serahkan kepada yang berwajib. Ya udah nih, nggak ada yang bertanya. Kita selesaikan ya. Nanti kalau mau bertanya, WA aja. Nanti chat di WA ya. Oke, kita tutup ya base kita malam ini. Nanti saya minta Agnes ya, Nas, yang berdoa. Karin. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk Bible study kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang sangat mengerti apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang setiap hari semakin memperbaharui hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tahu ya Tuhan betapa lemahnya kami ya Tuhan Yesus, betapa rentannya kami ya Tuhan Yesus, tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan, menegur, memperbaharui ya Bapa, dan mengajarkan kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus, untuk hidup ya Tuhan Yesus, mengandalkan Engkau lebih-lebih setiap hari, lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Allah Roh Kudus untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bung Semi ya Tuhan, yang sudah Engkau pakai ya Tuhan Yesus,
menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi kami semua malam hari ini ya Tuhan. Berkati lagi ya Tuhan dengan urapan yang lebih lagi ya Tuhan Yesus. Singkapkan terus firman-Mu ya Bapa, agar melalui Bung Semi ya Tuhan Yesus, semakin kami dipuaskan ya Tuhan Yesus, semakin kami diteguhkan ya Tuhan Yesus dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya malam hari ini ya Tuhan, kami semua sudah diberkati ya Tuhan Yesus. Dan kami juga rindu terus ya Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang belum bergabung ya Tuhan. Tuhan juga gerakan hati mereka ya Tuhan Yesus, agar teman-teman kami yang lain juga boleh merasakan berkat yang luar biasa ya Tuhan, yang kami terima pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami serahkan ya Bapa, doa sembahyang kami hanya ke dalam tangan-Mu saja, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Makasih Agnes. Makasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Bung Sam. Terima kasih. Terima kasih, Mas.